Baik, terima kasih. Sore ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul IFUS Guided PCI, The Basic, terutama untuk dalam rangka clinical practice ya. Dan tentunya saya akan menyampaikan alasan-alasannya. Jadi pertama, ultrasound imaging proses itu nggak berbeda dengan ultrasound lainnya ya, seperti probe pada USG maupun pada echo, di mana ultrasound ditransmit kemudian kembali lagi dan direkam dalam bentuk electrical impulse dan kita mendapatkan gambar seperti yang terlihat di bawah tersebut. Dan perbedaannya hanyalah satu dari transducer size-nya dan kemampuan penetrasinya. Jadi kalau transrasik itu lebih dari 2 cm transdusernya, kalau intravaskular itu kurang dari 0,2 cm, jadi cuma antara 2 sampai 3 mili ya. Dan kemampuan daya penetrasinya itu hanya sampai 4 cm. Dan kemudian yang mengganggu tentunya dalam mendapat image yang baik adalah darah tersebut. Kalau kita lihat image quality, ada dua terminologi, yaitu mengenai spatial resolution-nya adalah kemampuan untuk mendiskriminasi objek yang kecil pada ultrasound image. Axial resolution, yang dimaksud dengan axial resolution adalah resolusi yang paralel dengan beam-nya, sedangkan untuk lateral resolution adalah resolusi yang perpendikular dan juga terhadap beam dan juga kateter. Kalau kita lihat efek dari different frequency, tentunya makin tinggi frekuensi yang ditransmit oleh probe tersebut, tentu diskriminasi dari gambar kita bisa lihat dari 20 sampai 60 itu makin tajam ya. Kemudian yang kita lihat tentu pertama seperti suatu pembuluh darah arteri ada 3 lapisan, itu lapisan intima, media, dan adventitia. Seperti yang bisa terlihat di gambar ini ya. Jadi apa sebenarnya intravascular imaging kegunaannya ya. Jadi yang sudah terbukti kegunaannya adalah pertama menilai severitas dan seberapa parah derajat penyakit jantung koroner tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggait terutama pada lesi-lesi yang kompleks. Ketiga, kita dapat mengakses performance device-device baru yang akan digunakan pada arteri koroner. Sedangkan untuk IFUS sendiri, itu ada dua tujuannya. Satu bisa sebagai tool diagnostik dan satu lagi untuk tool prognostik. Untuk tool diagnostik tentu yang pertama yang telah terbukti adalah bahwa dengan dalam mengevaluasi signifikan dari left main ya, IFUS derived minimal lumen area lebih dari 3 itu cukup aman untuk di defer. Dan ini studinya di Amerika dan di Spain, sedangkan kita mengeluarkan minimal lumen area itu aman untuk di-defer bila 4,8 mm. Kemudian, sebagai diagnosis itu juga pada sindroma koroner akut, yaitu mengakses lesi yang hazy, di mana di sini bisa mempredik terjadinya no reflow. Kemudian mengexamine geometri yang kompleks atau anatomi dari penyakit jantung koroner yang kompleks. Sedangkan untuk prognosis tool, dari meta-analisis dan anomas yang appropriate power, ini memperlihatkan bahwa IFUS guidance itu menurunkan kejadian major cardiovascular events, terutama pada lesi TO dan tindakan pada left main. Apa keuntungannya? Tadi bisa dirangkum menjadi berbagai poin, yaitu satu, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mempreparasi lesi dengan baik. Kemudian kedua, untuk mendirect atau menilai size dari stent yang akan digunakan. Ketiga adalah untuk mengguide ekspansi stent tersebut. Apakah untuk memastikan bahwa stent yang digunakan cukup terekspansi. Kemudian kelima, mengidentify komplikasi akut dari pemasangan stent seperti diseksi edge, malaposisi, dan tissue profusion. Kemudian yang keenam adalah mengklarifikasi mekanisme dari stent failure. Jadi saya akan berangkat dari tabel ini. Tentunya dalam melakukan intervensi atau pemasangan cincin, yang paling yang paling sering disampaikan adalah terjadinya target lesion failure atau
failure dari pemasangan stent itu tersebut. Tentunya dalam kita ingin saat memasang stent, melakukan intervensi, kita ingin agar hasil yang kita lakukan itu adalah optimal. Optimal dalam artinya kita harus lihat optimal bukan dalam kosmetik, dalam mencegah terjadinya satu stent trombosis, kedua restenosis. Di sini kalau kita lihat bahwa stent trombosis di bawah 30 hari dan juga stent trombosis dan restenosis itu terlihat di bawah 18 bulan itu bila terjadi under ekspansi, kemudian edge plaque burden, kemudian juga edge plaque burden atau dissection, di sini edge plaque burden yang tinggi, kemudian geographic miss. Jadi tentunya dengan IFUS ini kita bisa melihat bahwa atau mencegah hasil dari tindakan kita itu jangan sampai under ekspansi, kemudian terjadi landed, bukan plaque terjadi diseksi di stent edge-nya, atau landingnya di plaque burden yang tinggi. Karena kita bisa lihat di sini terutama pada DASH bahwa bila ada salah satu tersebut, ini akan beresiko untuk terjadinya stent trombosis di bawah 30 hari dan juga restenosis di bawah 18 bulan. Jadi nggak sampai 2 tahun restenosis. Kemudian yang ketiga, bila terjadi restenosis, kita bisa menilai sebenarnya apa mekanisme dari restenosis tersebut, sehingga dengan menilai dengan terjadi mekanismenya, tentunya kita dapat mempunyai strategi untuk mengatasinya. Seperti kalau bila mekanismenya adalah neoatherosclerosis atau intimal hiperplasia, mungkin pilihannya adalah untuk melakukan stent ulang dan juga stent fracture ya. Jadi intinya terutama adalah apapun tindakannya, apapun lesinya, tentunya hasil akhir yang diharapkan adalah tadi tidak ada under ekspansi, tidak ada stent edge dissection, dan juga tidak ada landing site yang dengan plaque burden yang terlalu tinggi. Jadi untuk mencapai itu tentunya pre-intervention perlu di-assess dalam hal assess plaque composition-nya, kemudian mengidentifikasi reference segment-nya sebagai sizing dari ukuran stent yang akan dipakai. Kemudian saat stent deployment, intinya adalah deploy stent tersebut dari normal to normal. Dan ini hanya bisa dilihat dengan pencitraan ya, baik IFUS maupun OCT. Kemudian juga menilai ekspansinya. Jangan sampai stent tersebut under expansion. Kemudian yang terakhir, hasil akhirnya tentu kita harus mencari komplikasi dari post-procedural assessment. Kemudian pertama, malabsorpsi, tissue protusi, edge dissection, dan juga reference segment disease. Dalam arti stent tersebut jangan sampai mendaratkan atau di placement pada plaque burden yang tinggi. Sekarang untuk interpretasi, di gambar sebelah kiri kita bisa lihat bahwa lingkaran yang pertama itu adalah lingkaran IFUS catheter. Dan tentunya ada guide wire sehingga ada gambaran seperti shadow di belakangnya. Kemudian kita tahu bahwa ini lapisannya kembali lagi pembuluh darah arteri itu lapisannya ada 3, yaitu intima, di mana itu adalah innermost dan relatif echogenic, compare to lumen atau media, kemudian yang tengah adalah media less echogenic daripada intima, dan juga itu paling less echogenic di antara ketiga lapisan tersebut. Kemudian yang paling luar adalah adventitia, itu gambarnya relatif lebih echogenic dibanding media. Jadi ini kira-kira gambaran perbedaan dari gambaran echogenicity dari masing-masing layer pembuluh darah. Ya. Sekarang kita perlu melihat setelah kita mengetahui adanya 3 lapisan tersebut, kita baru bisa mulai mengidentifikasi perbedaan dari karakteristik plaque. Yang pertama soft plaque. Soft plaque itu gambarannya hypoechoic dibandingkan tunica adventitia dan mempunyai konten lipid yang tinggi. Yang sebelah kiri itu plaknya kita bisa lihat cukup tebal dan konsentrik. Sedangkan yang sebelah kanan itu gambaran
adanya plak hanya di jam 4 hingga jam 7. Dan ini yang disebut soft plak eccentric. Karena gambaran plak tersebut, gambarannya lebih hypoechoic dibanding adventisia. Kemudian yang dimaksud dengan fibrous plak adalah dia hampir sama warnanya dengan adventisia. Kemudian dia tidak akan atau jarang, hampir tidak pernah lah mengeluarkan gambaran bayangan akustik shadow. Dan ini yang paling banyak terlihat. Jadi bedanya dengan yang lipid, yang banyak lipid, itu tentu echogenicity-nya. Yang banyak lipid itu less echogenic dibanding fibrous plak ya. Kemudian berikutnya setelah kita melihat fibrous plak, kita melihat kalsium. Jadi kalsium, kalau ada kalsium ini adanya di jam 11 sampai jam 2 dan ini letaknya di superficial, dan bila ada kalsium, belakangnya itu selalu ada akustik shadow. Jadi gambaran yang lebih hyperechoic kemudian diikuti dengan gambaran acoustic shadow, itu adalah karakteristik dari calcified plak. Ya. Dan di sini sebelah kiri kita bisa lihat bahwa gambaran superficial plak yaitu adanya di dekat dengan lumen ini dari jam 5 hingga jam 11 ya. Dan kita lihat gambarannya adalah hyperechoic dan di belakangnya terdapat gambar shadow bayangan yang hampir tidak ada gambar apa-apa lagi. Dan sedang yang sebelah kanan ini adalah 360 ya, plaknya itu yang kita sebut dengan ring calcification. Dan biasanya 180 derajat kalsifikasi harus ada dulu baru dapat dengan mudah diidentifikasi dengan angiografi. Jadi kalau misalnya kalsifikasi ini secara angiografi biasanya tidak terdeteksi. Kemudian ini juga kalsium, saya tidak akan ulang, ini gambar yang di atasnya. Kemudian yang berikutnya adalah pada pasien ACS. Pasien ACS yang pertama kali, kalau terutama yang non-STEMI ya, seperti kasus ini, di gambar A ini ada gambar lesi stenosis di left main. Tentunya pada kasus-kasus non-STEMI selalu ini adalah momok, kita selalu harus, bukan berhati-hati, mengantisipasi terjadinya no reflow. Dan kalau ini terjadi pasien non-STEMI, tentunya hal yang memperburuk pasiennya. Beda dengan bila kita melakukan pada pasien STEMI yang total oklusi. Jadi ini akan menjadi lebih penting lagi bila melakukan pada pasien-pasien yang non-STEMI ya. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat di gambar B, ini sebenarnya ada yang A kecil, simbol A kecil itu saya rasa Anda juga seperti gambar-gambar sebelumnya ini terlihat sebagai shadow. Tapi di dekat lumennya kita tidak melihat gambar yang hyperechoic, sehingga ini merupakan suatu tanda bahwa ini bukan suatu kalsifikasi, tapi suatu plak yang kaya akan lemak. Ya. Dan tentunya bila hal ini ditemukan dari IFUS, ini merupakan prediktor terjadinya no reflow. Jadi ini lebih jelas lagi bagaimana membedakan repeat rich plaque dengan calcified plaque. Jadi kita bisa lihat di gambar sebelah kiri, gambaran IFUS-nya, ini kita bisa lihat bahwa ada gambaran shadow, ada gambaran bayangan, hanya hitam saja, tanpa ada gambaran hyperechoic di depannya, di forefront-nya ya. Sedangkan yang di bawah adalah calcified plaque, itu jelas di dekat lumen, sebelahnya lumen itu terdapat gambaran kalsifikasi, gambaran hyperechoic, belakangnya adalah gambar bayangan hitam, atau yang sering disebut sebagai acoustic shadow ya. Dan ini perbedaan antara lipid rich dan calcified plaque. Selanjutnya, ini tentu gambaran ini ada berbagai severitas ya, dan di sini ada cut off value-nya mengenai mana yang bisa mempredik no reflow ya. Untuk IFUS itu adalah eksternal cross sectional area itu 19 mm,
Sedangkan cross-sectional area untuk plug plus media cross-sectional area itu 16. Sedangkan untuk plug burden sendiri bila adanya plug burden 81,5%. Dan plug eccentricity. Seperti tadi di gambar awal telah disampaikan yang dimaksud dengan plug eccentricity kurang dari 0,40. Dan yang paling tinggi negatif predictive value-nya, jadi dalam arti kalau kita temukan bahwa plug burden-nya di bawah 81%, itu kemungkinan kecil untuk terjadi no reflow. Kemungkinannya kecil ya. Sedangkan untuk positive predictive value-nya itu paling tinggi 53%. Jadi ibaratnya kayak 50-50 berarti. Kemudian sebelum memasang stand, kita tentu perlu memilih stand size. Jadi untuk memilih stand size itu yang dipakai adalah reference segment, yang dilihat morfologinya. Proksimal dan distal dari lesi ya. Kita perlu mengidentifikasi reference proksimalnya di mana. Yaitu biasanya adalah kurang lebih 10 mm dari daerah lesi tanpa adanya cabang-cabang yang utama lah, cabang yang besar. Begitu juga distal reference-nya 10 mm dari lesi tanpa cabang-cabang yang besar. Jadi bagaimana kita mengukur reference tersebut, sizing dan reference, kemudian mengukur untuk besarnya stand. Jadi biasanya yang dipakai adalah untuk mengukur adalah leading edge to leading edge. Dalam arti di sini kita bisa lihat bahwa leading edge dari medianya, eksternal medianya, itu kemudian ke leading edge eksternal media, ini gambar yang diarsir hijau, itu adalah reference areanya. Sedangkan yang diarsir dengan warna merah muda, ini adalah lumennya. Jadi di sini kita bisa lihat dari yang arsiran hijau bahwa tebal plaknya itu di satu sisi lebih besar daripada sisi yang Oke, gimana mengukur lumen area? Di sini kita lihat tentunya kita mencari medianya. Kemudian dari medianya kita identifikasi dan kita tentukan daerah yang media tersebut. Kemudian kita biasanya mesinnya secara otomatis akan memperlihatkan bahwa diameternya dan juga areanya. Jadi untuk yang warna merah muda atau coklat ya, kita lihat di sini untuk diameternya minnya adalah 4,7, jadi kurang lebih 4,5. Sedangkan untuk lumennya sendiri itu ada yang garis putih, garis tidak putus putih itu yang diarsir itu kurang lebih 2. Ini adalah untuk cara mengukur reference area. Dan ini tentunya kalau kita lihat lumennya seperti ini berarti plug burden-nya besar. Tentu ini adalah daerah yang stenosis, sehingga bukan sebagai daerah untuk stand tersebut mendaratkan ya. Cuman dari sini kita bisa lihat bahwa stand yang kita butuhkan untuk pembuluh darah ini paling tidak 4,5 sampai 4,5. Ya. Kemudian bagaimana kita mengukur atheroma burden. Dan ini tadi disampaikan bahwa salah satu dalam memilih reference area atau landing zone dari stand tersebut, kita harus menggunakan daerah normal to normal. Bila tidak ada yang normal, paling tidak kita gunakan daerah yang plug burden-nya atau atheroma burden-nya kurang dari 50%. Jadi ini cara mengidentifikasinya sama kembali, yaitu kita cari medianya, kemudian leading edge-nya kita buat garis, dan di sini kita bisa lihat lumennya yang hijau, sedangkan batas luar dari medianya adalah yang kuningnya. Oh ya, jadi tadi prioritas pertama tentunya dalam reference segment adalah normal to normal. Kalau nggak ada karena diffuse, tentu kita cari yang plug burden-nya kurang dari 50%. Bila nggak ada juga, ya cari yang paling sedikit. Tapi kita tahu kalau plug burden-nya di atas 80%, itu resiko restenosisnya akan tinggi ya.
Jadi tadi dari tabel yang tadi bahwa mengoptimize dari akut stent placement itu adalah prediktor dari early thrombosis dan instant restenosis. Yang kita harus capai adalah jangan sampai ada stent under ekspansi, kemudian inflow dan outflow track-nya yaitu proximal dan distal inflow dan outflow track dari stent tersebut tidak ada diseksi, kemudian juga tidak ada plaque burden maupun stage edge stenosis ya. Oke. Optimize. Jadi akut stent result itu tadi udah disampaikan bahwa stent under dissection, inflow dan outflow track-nya tidak ada diseksi, plaque burden dan juga edge stenosis. Bisa Ini, share. Kelihatan. Jadi Ya. apa definisi dari stent expansion? Ternyata stent expansion itu ada beberapa definisi ya, tergantung dari music kriteria atau AFID atau TULIP. Jadi pada intinya kalau pakai kriteria music adalah reference cross-sectional area-nya itu lebih besar, paling nggak 90%, di atas 90% dari reference cross-sectional area. Sedangkan yang kedua adalah small reference cross-sectional area with complete apposition and symmetric expansion. Jadi satu harus dari minimal 90%, kemudian aposisinya complete, dan ekspansinya simetris, ekspansi dari stent tersebut. Tentu ini sama pada pasien-pasien yang mempunyai lesi dengan kalsifikasi, karena kalsifikasi adalah salah satu yang menjadi momok dalam melakukan stent ekspansi. Maka ini penting dilakukan pre-intervensi, jadi salah satunya adalah untuk mencapai tujuan ini, supaya tidak terjadi restenosis dan juga stent trombosis. Kemudian kalau berdasarkan definisi AFID adalah complete stent apposition dengan cross-section area lebih dari 90% dari distal reference. Intinya kalau lebih dari 90% itu dianggap ekspansinya cukup. Kemudian kalau TULIP adalah stent cross-section area lebih besar daripada distal reference lumen. Jadi gimana kita menentukan stent reference area? Garis yang hijau adalah lumennya, kemudian Sudah waktunya 5 menit lagi ya. 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 Kemudian yang stent itu adalah yang garisnya hijau. Di sini kita bisa lihat bahwa stent min dari diameternya 3,6,5, sedangkan min dari vesselnya 5,19. Tapi tentunya ini berarti salah satu tanda bahwa stent ini masih bisa didilatasi dan under ekspansi, karena ini di bawah 90%-nya. Jadi kemudian inilah yang dimaksud sebenarnya under ekspansi adalah membandingkan antara distal segment cross-sectional area daripada stent pada area stenosis. Jadi pada area stenosis itu paling tidak cross-sectional areanya lebih dari 90% dari distal cross-sectional reference area. Dan gambar sebelah kiri yang ada panahnya adalah suatu contoh adanya aposisi stent yang tidak komplit, karena kita bisa lihat gambar yang loosen itu adalah media, sedangkan stentnya jauh berada di dalam lumen. Ya. Kita bisa lihat di belakang stent masih ada lumen. Dan yang tengah adalah contoh suatu under ekspansi, di mana medianya itu ada jauh lebih besar daripada cross-sectional stentnya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah dari panah tersebut, di mana terlihat ada flap yang di belakangnya juga terisi gambaran hipoekoik, yang itu tentunya adalah sama dengan gambaran hipoekoik di dalam lumen, sehingga ini konektivitas darah ke belakang intima. Ya. Kemudian IFUS sebagai industry modeling, kemudian acute device performance. Jadi tadi yang ingin disampaikan dalam acute device performance adalah asymmetry index, kemudian stent expansion index, dan optimal stent expansion, serta eccentricity index. Jadi asymmetry index di sini cara melihatnya adalah minimal stent diameter dibanding maksimal stent diameter. Ini diambil dari cross sectional dalam waktu mengambil IFUS. Jadi ini derive dari IFUS-nya sendiri. Yang diukur dalam satu cross-sectional area adalah eccentricity index, di mana minimal stent diameter dibagi maksimal stent diameter. Ini dilakukan pada cross-sectional yang sama dengan angka bila di bawah 0,3 tentunya
Ini merupakan suatu prediktor untuk terjadinya stenosis. Untuk optimal stent expansion adalah stent expansion index, yaitu minimal stent area dibagi reference lumen area harus di atas 90%, itu adalah optimal dari stent expansion index. Jadi ini terminologi-terminologi yang perlu difamiliarkan dalam menggunakan IFUS dan juga mungkin membaca jurnal-jurnal IFUS ya. Ini contoh adanya asimetri index. Maaf, ini contoh eccentricity index ya, bukan asymmetry index, karena ini diukur dalam satu cross-sectional area. Jadi di sini terlihat bahwa B yang biru dibagi A itu tentunya jelas tidak yang paling minimal dibagi yang paling besar, ukurannya di bawah 0,3, dan ini suatu tanda bahwa pemasangan stent di lokasi ini kemungkinan besar akan terjadi stenosis kembali di bawah 18 bulan. Baik, dengan ini saya bahwa penggunaan IFUS ini tentunya diperlukan untuk mendapatkan result yang optimal, dan untuk mendapatkan result yang optimal tentunya pre-intervention harus dilakukan evaluasi untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam predilatasi atau memprepare lesion tersebut. Kemudian untuk stent deployment, tentunya kita perlu memilih ukuran stent yang sesuai dengan reference-nya. Dan juga untuk panjangnya, tadi disampaikan bahwa kita perlu melakukan dari normal to normal, bila tidak memungkinkan, cari daerah yang plaque burden-nya di bawah 50%. Kemudian untuk post-stent adanya komplikasi yaitu stent extraction, under ekspansi, dan juga malaposisi dari stent. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.